Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang babu marfu'atil asma atau isim-isim yang dirofa'kan. Langsung saja, al marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirofa'kan itu ada 7. Wahia, dia adalah al-fa'ilu, fa'il. Wal maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau dalam istilah lain sering disebut naibul fa'il. Wal mubtada'u dan mubtada, wa khobaruhu dan khobarnya, wa ismu kana wa akhwatuha dan isim kana wa akhwatuha, wa khobaru inna wa akhwatuha dan khobar inna dan saudara-saudaranya, wa tabi'u lil marfu'i dan pengikut bagi isim yang dirofa'kan. Pengikut bagi isim yang dirofa'kan ada 4, bahwa arba'atu asya'a ada 4. Ana'tu yaitu na'at, wal atopu dan atop, wat taukidu dan taukid, wal badalu dan badal. Jadi isim-isim yang dirofa'kan itu ada 7. Yang pertama fa'il, yang kedua al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau sering juga disebut sebagai naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya, yang keenam khobar inna dan saudara-saudaranya, dan yang ketujuh adalah at-tabi lil marfu atau pengikut bagi isim yang dirofa'kan. Kemudian pengikut bagi isim yang dirofa'kan dibagi lagi menjadi 4. Ada na'at, ada atop, taukid, dan badal. Yang pertama adalah fa'il. Ta'riful fa'ili, pengertian dari fa'il. Apa sih fa'il itu? Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-mazkuru qoblahu fi'luhu. Fa'il adalah isim al-marfu yang dirofa'kan, al-mazkuru yang disebutkan, qoblahu sebelumnya, fi'luhu fi'ilnya. Jadi fa'il adalah isim yang rofa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, jadi sebelum fa'il itu ada fi'il terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya al-fa'ilu huwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Fa'il adalah ismun marfu'un, sama isim yang dirofa'kan, taqaddamahu fi'lun yang didahului oleh fi'il. Artinya sebelum fa'il itu ada fi'il terlebih dahulu. Wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la, yang menunjukkan orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Artinya fa'il ini adalah pelaku atau subjek. Itu ya, ini dalam kitab Nahwul Wadi. Kalau yang atas tadi kitab Jurumiyah. Kemudian selanjutnya al-amsilah, contoh-contoh. Kita lihat contoh-contoh dari fa'il. Jaro al-hisonu, berlalilah al-hisonu. Kuda al-hisonu di sini adalah fa'ilnya. Jaro adalah fi'il. Lihat, fa'il itu terletak setelah jaro, setelah fi'il. Kemudian al-hisonu, nu di situ domah, ya, harokat terakhir dari al-hisonu itu domah. Itu namanya marfu, isim marfu. Isim marfu itu isim yang harokatnya domah, karena marfu tanda asalnya itu adalah domah. Kemudian laiba al-waladu, laiba fiilnya, al-waladu itu fa'ilnya. Jadi selalu fa'il itu terletak setelah fi'il. Jalasa at-tiflu, duduklah at-tiflu, seorang anak kecil. Yakumu at-tolibu, berdirilah at-tolibu, seorang santri. Ta'kulu al-bintu, ta'kulu makanlah al-bintu, seorang anak perempuan. Yamsi, berjalanlah al-ustadzu, seorang ustadz. Nah, dari contoh-contoh ini kita lihat bahwa fa'il itu terletak setelah fi'il. Dan kemudian di situ harokat akhirnya pasti doma, karena fa'il termasuk isim al-marfu, isim yang
dirofakkan. Kemudian selanjutnya al-fa'ilu kismani. Fa'il dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-fa'ilu az-zahiru, yang kedua adalah al-fa'ilu al-mudmaru. Al-fa'ilu az-zahiru, fa'il yang zahir maksudnya adalah fa'il yang jelas disebutkan ada fa'ilnya. Kita lihat contohnya, qoma zaidun, yakumu zaidun, qoma az-zaidani, yakumu az-zaidani, sampai di situ yakumu gulami wa ma asbahadzalika. Nah, yang terakhir itu. Lihat semua contoh-contoh ini yang bertanda merah itu disebutkan fa'ilnya. Zaidun, zaidun, az-zaidani, az-zaidani, az-zaidun, az-zaidun, dan seterusnya itu adalah fa'il, dijelaskan atau disebutkan fa'ilnya. Tapi lihat kalau yang mudmar, al-fa'ilu al-mudmar, isna asyara, ada 12. Nahwu kata betu, kata betu, kata bena, kata bena. Nah, sampai kata bena di situ ya. Kata bu, kata bena. Nah, di situ lihat tidak disebutkan fa'ilnya, tidak terlihat. Karena di situ menggunakan domir. Jadi fa'il al-mudmar yang disebut dengan fa'il mudmar itu adalah fa'ilnya menggunakan domir. Kata betu telah menulislah aku. Tu di sini adalah domir. Dia sebagai fa'il. Tidak disebutkan apakah fa'ilnya itu Zaid atau siapa. Tapi di sini disebutkan dengan domir. Kata betu. Kata bena, kami menulis. Kata beta, kamu menulis. Nah, tak di sini adalah fa'ilnya. Kemudian penjelasan dari contoh-contoh tadi adalah fi'il tidak harus berubah domirnya meskipun fa'ilnya berubah-ubah. Jadi fi'il itu tidak mesti berubah-ubah meskipun fa'ilnya berubah-ubah. Lihat, koma zaidun, yakumu zaidun, koma az-zaidani. Lihat koma, di situ fi'ilnya. Zaidun adalah fa'ilnya. Yakumu di situ fi'ilnya. Zaidun itu adalah fa'ilnya. Koma az-zaidani, koma fi'ilnya, az-zaidani fa'ilnya. Jadi koma zaidun, koma az-zaidani, koma az-zaidun, di situ fa'il selalu berubah-ubah, tapi fi'il tidak mesti berubah. Jadi tetap koma meskipun fa'ilnya isim mufrad, isim musanna atau isim jama'. Kemudian fi'il mengikuti jenis fa'il berdasarkan mu'annas dan muzakarnya. Tapi fi'il itu harus berubah atau mengikuti fa'ilnya ketika fa'ilnya itu berbentuk isim muzakar atau mu'annas. Contohnya di sini qomat hindun. Nah, di sini kan tadinya koma, di situ koma ar-rijalu. Contohnya ar-rijalu itu kan laki-laki. Atau koma zaidun, zaidun itu kan laki-laki jadi koma. Tapi ketika fa'ilnya itu mu'annas hindun, jadi qomat dirubah fi'ilnya menjadi ada tak tanisnya, qomat hindun. Nah, maka di sini bisa disimpulkan bahwa fi'il itu mengikuti fa'ilnya dalam segi mu'annas dan muzakarnya. Kemudian selanjutnya, fa'il bisa berupa jumlah ismiyah atau terdiri dari dua kata. Dilihat, fa'il itu bisa terdiri dari dua kata, namanya jumlah ismiyah. Ya, qoma akhuka, contohnya di situ. Qoma akhuka itu akhuka fa'il, fa'il yang berjumlah dua. Artinya jumlah ismiyah dari dua kata, akhun dan ka. Akhun itu saudara, ka kamu. Koma berdirilah akhuka, saudara kamu. Nah, ini adalah contoh dari fa'il jumlah ismiyah atau fa'il yang terdiri dari dua kata isim. Kemudian selanjutnya, fa'il bisa diartikan juga sebagai subjek dari kata kerja. Kita juga bisa mengetahui bahwa sebagaimana tadi takrifnya atau definisi pengertiannya itu bahwa
fa'il itu bisa diartikan sebagai subjek ya dalam bahasa Indonesianya. Kemudian yang terakhir adalah fa'il bisa berupa isim nakiro atau isim ma'rifat. Nah, dilihat di sini contohnya yang tadi qomat hindun. Hindun ini adalah fa'il isim nakiro. Tapi setelahnya lihat qomat al-hindu. Di sini al-hindu fa'ilnya berbentuk isim ma'rifat ya. Kalau hindun di situ adalah isim nakiro, tidak ada alif lamnya, tapi al-hindu, qomat al-hindu di situ ada alif lamnya. Itu adalah isim ma'rifat. Baiklah anak-anakku, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan Ananda untuk mengulang-ulang belajarnya agar bisa lebih dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.